Ini adalah serpihannya. Bledos transmisinya, Pak. Akhirnya gardanya jebol kayak gitu. Nah, ini kita bisa ngelihat di sini gardan itu kan terdapat planetary. Efeknya kalau dia korosi, maka terjadi percampuran antara air dengan oli metik. Itu menjadikan pelumasan menjadi jelek, gardannya menjadi hancur atau remuk, teman-teman. Jadi ini ya lumayan menguras biaya ya ketika ini sudah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat siang dari bengkel AHA Motor Yogyakarta, bengkel kesayangan kita. Siap membantu Sobat Apedia yang sedang terkendala dengan kendaraannya, baik dari hal-hal sederhana sampai yang mungkin berat ya, yang mungkin berhubungan dengan transmisi atau juga sampai berhubungan dengan mesin. Nah, kali ini kita akan berbagi sebuah pengalaman yang sangat berharga dan mungkin menjadi sebuah informasi yang penting buat kita semua pengendara yang pemilik kendaraan agar lebih berhati-hati apabila sudah ada tanda-tanda yang mungkin sebenarnya sudah muncul, cuma kita terlalu menghiraukannya. Nah, di sini kita langsung bersama Mas Hardi sebagai narasumber di kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Mas Hardi. Ini ready untuk ini, Mas, camping ini. Gue iya dong, Pak, camper van. Wah, Mas Hardi. Bandung Raya. Teman-teman yang dari Camping Adventure Family ke Bandung. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi kalau ke Jogja mampir ke sini ya, Mas Hardi? Iya dong, mampir, Pak. Jadi ini kenapa, Mas? Kenapa mobil Bandung Camping Adventure Family ini sampai sini? Ya, ini gimana jadi ceritanya? Bledos transmisinya, Pak. Bledos itu Jawa, pastinya tidak yang nanya. Ini artinya apa, Mas? Rusak, Pak, transmisinya. Rusak. Tuh, Sobat Pedia, diartikan langsung oleh Mas Hardi. Nah, ini sebabnya apa, Mas? Nah, sebabnya adalah masalah yang terjadi di mesin sebenarnya, Pak. Jadi di mesin kenapa pindah ke transmisi ya? Jadi hubungannya apa ya? Jadi mesin itu kan ada sistem pendingin, Pak, namanya, Pak. Namanya adalah radiator. Oh ya, betul. Nah, ini. Jadi radiator ini, teman-teman, selain dari fungsinya adalah untuk mendinginkan mesin ya. Di sana ada air dan air tersebut dia masuk ke dalam radiator, kemudian dari kisi-kisi ini itu kan terkumpul atau terlewati air, Pak. Nah, air-air ini yang panas, dalam kondisi panas dari atas turun ke bawah ini, kemudian disedot oleh water pump, itu didinginkan di sini, Pak, dilepas panasnya. Jadi yang mungkin tadinya dari mesin itu kurang lebih sekitar 100 derajat ya, kemudian masuk ke dalam sini, kemudian motor van-nya hidup, maka dia akan didinginkan keluar dari sini udah kisarannya sekitar 80 derajatan atau 85-an lah ya. Udah lebih adem lah ya. Udah lebih adem, kayak gitu. Artinya dia mengalami penurunan yang cukup drastis ketika sudah melewati radiator. Ternyata yang didinginkan itu bukan hanya air radiatornya atau air pendingin mesin. Di sana ada yang kita pernah bahas, Pak, dulu. Ada oli pendingin atau oli metik ya di sini ya. Nah, di sini oli metik ke sini. Nah, hubungannya apa antara radiator sama oli metik? Ternyata di tangki bawah sini yang kita pernah bongkar dulu, Pak. Itu di sini ada sejenis kayak pipa. Nah, pipa itu bisa melepas panas dari metik, Pak. Jadi oli metik, betul. Ketika dia masuk ke sini, ini kan kondisinya dari sini panas, Pak. Ketika sudah dilepaskan kan air yang ada di sini kan menjadi lebih dingin. Nah, air yang ada di bawah ini kan sifatnya adalah dia dingin meskipun agak panas. Itu dia akan melepas panas yang ada di oli metiknya, sehingga yang tadinya oli metik itu dia panas kemudian masuk ke dalam sini, keluarnya masih menjadi lebih dingin. Seperti itu. Paling enggak suhunya mendekati seperti suhu yang ada di radiator. Seperti itu, Pak. Nah, dikarenakan dia bentuknya itu pipa, itu dia bisa mengalami yang namanya korosi, Pak. Efeknya kalau dia korosi, maka terjadi percampuran antara air dengan oli metik, kayak gitu. Nah, air yang bercampur sama oli metik itu tadi akan masuk ke dalam sistem metiknya di sana. Kita akan masuk ke metik sekarang. Jadi awalnya gitu, Pak. Awalnya adalah air itu masuk ke dalam sistem ini oli metik. Jadi sistem oli metik itu dia menjadikan oli metiknya menjadi jelek. Nah, oli metik itu fungsinya kan pertama untuk sebagai kinerja pergerakan piston. Jadi piston itu dia bisa kerja, gerak, maju mundur, menghipit kampas dan juga displaynya. Itu dikarenakan ada tekanan oli. Gitu. Jadi tekanan oli sendiri itu pertama yang paling utama adalah menggerakkan pistonnya.
Nah, ketika pistonnya dia sudah gerak, maka dia akan meneruskan gaya sehingga masuk ke dalam output kayak gini, Pak. Dia akan masuk ke dalam output. Nah, outputnya ini dia keluar masuk ke dalam gardan. Gardannya sini. Nah, gardan itu posisinya di sini, Pak. Habis dari sini, di sini. Nah, gardan itu posisinya di sini. Oke. Jadi di rumahnya ini, nah ini ada rumahnya ya. Tuh. Ya Allah. Nah, ini gardan di sini. Ini kalau kita simulasikan, nah kurang lebih seperti ini, Pak. Posisinya di sini. Posisinya. Nah, gardan itu di sini. Nah, kenapa harus ada gardan mobil itu? Karena dia buat ngimbangin, Pak. Putaran roda itu kan bukan berarti selalu sama. Jadi dia kadang itu mengalami perbedaan putaran. Kapan itu terjadi? Ketika belok. Jadi kita belok kanan, maka putaran yang kiri itu akan lebih banyak dibandingkan sebelah kanan. Begitu belok kiri, putaran kiri akan lebih kecil dibandingkan sebelah kanan. Nah, maka dari itu harus ada gardan. Nah, tadi kan pertama fungsinya oli adalah untuk membuat piston itu menjadi tergerakkan, ya, menjadi kompres. Nah, di sisi yang lain juga pelumasnya atau olinya itu sebagai menjadi pelumas gardan. Ketika oli tadi bercampur dengan air, maka pelumasannya jadi jelek, Pak. Akhirnya gardannya jebol kayak gitu. Nah, ini kita bisa ngelihat di sini gardan itu kan terdapat planetary. Ah, ini, Pak. Tengah-tengah tuh. Ini kalau kita coba buka, nah planetarinya seperti ini. Kenapa ini mudah dibuka? Karena sudah hancur, Pak. Oh iya, harusnya kan nggak bisa dibuka ya, Pak? Harusnya susah dibuka. Nah, ini adalah serpihannya. Nah, ini serpihannya. Dan ini asnya patah. Waduh. Kayak gitu. Jadi ini ya lumayan menguras biaya ya. Ketika ini sudah terjadi, maka yang terjadi karena ini dia ambrol, Pak. Maka patahnya ini dia terkena ini. Nah, ini. Mas Ardi. Nah, ini patahnya nih, Pak. Jadi dikarenakan olinya itu menjadi jelek, akhirnya ini customer ini ketika beliau sedang jalan katanya langsung terdengar suara dak gitu, Pak. Langsung berhenti. Ya? Langsung berhenti. Nunggu berapa lama gitu dibiarkan gitu bukan ya? Enggak. Jadi dia kemungkinan kalau untuk sampai derajat overheatnya itu belum sampai. Tapi di sana sudah terjadi kebocoran, sudah terkontaminasi. Artinya kan waktunya untuk terjadinya sebelum overheat nih ya. Karena kan kalau air sudah terkontaminasi masuk ke sini, tentunya air menjadi berkurang, Pak, debitnya. Oh iya, betul. Karena kan dia kan kondisinya yang tadinya khusus untuk area mesin itu masuk ke dalam area matic. Sehingga ketika kita buka nih kayak ini torque converter misalnya, Pak. Ini kemungkinan masih ada campur air. Air yang bercampur ya. Coba kan kita suntak di sini, Pak. Ini warnanya kalau agak keping-pingan. Nah, ini. Oh iya, susu ya jadinya ya? Ya, susu. Karena ini dari bengkel. Jadi customer itu ngederek dari bengkel pertolongan pertama. Oke. Jadi karena bengkel pertama customer menginginkan ke AH karena kondisinya, posisinya juga nggak terlalu jauh dari sini dan barangnya di sana nggak punya. Di sini akhirnya kita gantikan dengan spare part copotan Singapura. Karena kalau dihitung itu biayanya kita beli casing, kemudian kita overhaul, beli gardan gini biayanya lebih mahal dibandingkan dengan beli copotan yang Singapura. Jadi kalau copotan Singapura itu 6.500.000 sudah dapat yang barang bagus, kinyis-kinyis. Nah, itu tinggal posisinya kita buka, kita cek-cek. Karena kan meskipun Singapura meskipun masih bagus ya, kita tentu harus buka, kita pastikan dulu daripada nanti kita udah naik ke atas, kemudian di sana terjadi masalah, kita harus turun lagi, bongkar lagi. Itu kan terlalu banyak adegan. Iya, biaya dan waktu ya, Mas. Biaya dan waktu. Nah, ini ya kayak gini, Pak. Nah, ini karena dia kembali lagi ke pelumasan yang jelek ini tadi, itu mengakibatkan gardan ini menjadi tidak terlumasi dengan baik, Pak. Dan ini terjadi di putaran, tentunya putaran yang tinggi ya, teman-teman. Jadi ini kejadiannya pada saat ngebut berarti? Pada kecepatan yang... Nah, beruntungnya enggak, Pak. Beruntungnya enggak dalam kondisi yang ngebut ya. Kalau saya tanyakan, enggak, Mas, enggak begitu ngebut katanya. Tapi Mas, kita kan juga sering membuat video ya. Terjadi kebocoran mobil Matic. AT ya, bukan AT. Yang CVT. Betul. Tapi tidak pernah kejadian seperti ini. Ini kok baru bisa? Pertama kali ini, Pak. Iya, saya juga waktu kita syuting ya. Pertama kali belum pernah kan kita angkat. Betul, ya. Belum pernah. Ini kok bisa, Mas? Jadi kalau untuk kasus kayak gini kan
kemungkinan kalau yang kemarin-kemarin kita pernah lakukan itu kan kecil ya Pak ya kemungkinannya ini terjadi ya. Sehingga untuk yang kayak gini ini menjadi warning buat kita. Ketika khususnya mobil-mobil matic Pak. Khususnya untuk mobil-mobil matic, pemilik kendaraan sebisa mungkin ini kalau misalnya kita bicara kilometer ya, sebaiknya kilometer 150.000 kalau dia belum pernah ganti radiator, sebaiknya ganti radiator. Kenapa? Karena ada ternyata sejarah tercetak di hari ini Pak. Yang tadinya nggak ada masalah dengan radiator, bahkan kita sering udah beberapa kali Pak menemukan bahwasanya oli maticnya sampai bercampur dengan dengan air. CVT pernah kita temukan bercampur dengan air, ternyata percampurannya air dengan oli itu menjadikan pelumasan menjadi jelek, gardanya menjadi hancur atau remuk teman-teman. Kayak gitu. Jadi warning buat kita kalau untuk radiator yang dia ada pendinginan masuk ke dalam cooler ataupun masuk ke dalam radiatornya dia memiliki pipa yang terhubung dengan matic, maka sebaiknya dilakukan penggantian meskipun dia nggak ada masalah. Karena kita nggak tahu Pak. Ini ada masalahnya kapan, bocornya kapan. Tapi kalau udah mobil udah 150.000 mendingan ganti aja. Kalau ini kita melihat dari latar belakang penggunaan air radiator, penggunaannya apa Mas? Ini sih kalau untuk yang kita cek bekasnya ya, itu dia menggunakan coolant. Tapi kita nggak tahu apakah dia selalu menggunakan coolant ataukah dia pernah kecolongan. Tentunya kalau untuk keropos itu kan tidak ada di waktu yang cepat ya. Betul, ada penyebabnya tidak dalam waktu yang cepat. Baik. Nah, itu radiator masih bawaan asli, Mas? Atau sudah pernah ganti? Ini kalau kita cek di atas ya sini ya. Oh, udah pernah ganti, Pak. Oh, udah pernah ganti. Nah, ini ada tulisannya. Upper tank Evalia. Ya biasanya yang rusak itu kan atas, Pak. Iya. Ini dia rembes, biasanya ini agak pecah. Nah, yang bawah ini teman-teman ini enggak. Nah, ini enggak bisa kita deteksi. Karena posisi pipenya di dalam, teman-teman bisa menyaksikan video kami. Wah, bener, Mas. Tuh, Sobat Media. Seperti prediksi Mas Hardi. Korosi Mas ya? Korosi. Tunjuk ya. Kan di sini kan ada banyak karat nih. Tuh, ada banyak karat, ini juga karat. Nah, kemungkinan karat ini dia mengakibatkan, dan pasti karat ini tadi dia mengakibatkan korosi. Oke, siap. Atau mungkin nanti Pak Taufik screen video. Nah, itu bisa dicek di sana. Itu kalau untuk pipanya itu nggak bisa kita prediksi kapan hancurnya, sehingga kalau saya mengeluarkan kebijakan itu 150.000 km teman-teman punya mobil matic ya sebaiknya dilakukan penggantian radiator. Nah, kan ada yang CVT yang pipa pendinginnya tidak di dalam radiator Mas? Ya, di luar ya? Di luarnya betul. Nah, itu kemungkinan pecah kan juga pernah. Bocor ya? Bocor yang di coolernya Pak. Itu juga bagaimana? Itu juga sebaiknya coolernya ganti setiap 150.000 km. Itu diganti sekalian. Karena kalau kita nunggu dia bercampur dengan air ya biayanya akan semakin besar gitu. Dan kita yang pernah dapat itu memang kilometer udah tinggi-tinggi. Tinggi semua ya? 150.000 ke atas itu udah tinggi. Jadi mendingan teman-teman yang punya mobil CVT, yang punya mobil matic biasa, ini kan tentunya oli itu dia didinginkan, ada yang bersinggungan dengan air radiator. Maka itu teman-teman bisa lakukan penggantian baik cooler maupun radiatornya. Nah, kalau untuk mobil yang lain yang matic juga tidak terhubung lagi dengan air radiator, ada nggak pendinginnya? Selama ini kita menemukan ada singgungan dengan, selalu ada. Kecuali yang udah pernah dimodif ya, kayak misal yang kemarin kita buat ya. Yang kita buat itu kan dia kan yang tadinya coolernya ada menggunakan air radiator itu dipisah, ditutup. Kalau itu sih nggak ada masalah. Baik, Sobat Topedia. Di sini kita bisa melihat ini kerusakannya jebolnya tuh parah Sobat Topedia. Wah, ini serpiannya nih, Pak. Nah, serpiannya. Nah, Mas, saya kepikiran begini. Apakah kemungkinan gardan mobil matic itu sudah ada bunyi sebelumnya sehingga mungkin dia pecahnya hampir seperti ini? Betul. Kalau untuk bunyi tentunya si pengendara yang bawa ya, Pak. Kita nggak tahu dia posisinya ataukah bunyi atau tidak. Yang jelas ketika ini terjadi tentu suara akan kasar sekali, Pak. Sehingga kalau misalnya nih awal mula kalau kita prediksi nih ya, ini kan yang patah ini kan asnya ini, Pak. Asnya ini tentunya sebelum as ini patah, ini kan ada pertautan ini yang dia melengse atau melengse itu apa? Miring. Miring ya. Bisa jadi miring, bisa jadi macet. Nah, kan modelnya gini, Pak, kalau kita simulasi ya. Terus asnya di ini kan
kondisinya atas bawah. Yang ini kan masuk ke as roda. Nah, AC itu sini Pak yang megang ini. Yang tengah ya? Nah, posisinya kayak gini. Nah, kalau dia kondisi kayak gini, kemudian dia ada salah satu yang macet atau miring, nah ini mengakibatkan AC ini patah. Nah, tentunya miringnya atau macetnya itu kan karena pelumasan yang jelek, Pak. Iya, betul. Nah, kalau pelumasannya jelek, ya pertautan kayak gini bisa saja ngegigitnya tidak pada tengahnya, sehingga dia mengakibatkan macet. Nah, yang kalah adalah ini, karena kenapa? Outputnya tetap muntir, output yang dari matic maksudnya, kemudian output yang keluar ke drive shaft itu dia tetap ada putaran dari media jalan, roda. Nah, sehingga dia mengakibatkan dorongan yang berbeda terus patah, kayak gitu Pak. Kurang lebihnya seperti itu. Berarti tidak ada hubungannya dengan sudah ada gejala dari gardan yang bermasalah berarti. Hanya masalah dari oli yang sudah bercampur dengan air gitu. Kalau tadi Pak Taufik bilang apakah ada tanda-tandanya, ya tentunya kayak gini nggak bisa kita deteksi Pak. Nggak bisa kita deteksi. Dan kejadiannya tentu sangat cepat. Kalau customer misalnya dia yang bawa mobil ini kan juga merupakan orang yang berpengalaman dalam mengemudi Pak. Bapaknya ini safety gitu ya. Pak Toto ini ya betul. Tentunya beliau udah bertahun-tahun membawa mobil ini ya. Dia tahulah kalau misalnya ada suara kasar itu pasti dia akan menyingkir sejenak. Tapi yang terjadi adalah mobil ini benar-benar ketika jalan tahu-tahu terdengar suara dak. Tahu-tahu mobil nggak bisa jalan. Kenapa nggak bisa jalan? Ya karena memang ini kondisinya gardanya ini Pak, yang saya sedang rakit ini dia terlepas. Nah, ini kan harusnya kan seperti ini. Nah, itu harusnya muter ya Mas ya? Iya, betul. Ini kan yang masuk ke as roda. Iya, betul. Ya gitu. Macet jadinya. Macet ya. Patah. Oke. Nah, seperti ini kurang lebih lah. Baik, akhirnya kita harus mengganti satu set. Ya, karena kalau kita misalnya ambil pretelannya, kita beli gardanya saja itu sudah anggap aja gardanya aja 800.000. Torque converter 2.500.000. Belum nanti casingnya. Nah, ini casingnya ada yang sesuka hati ngejualnya. Mau ngasih harga 2 juta atau sebagainya. Belum lagi nanti serpihan yang masuk ke dalam sistem matic ini kita harus bongkar, kita harus bersihkan, kita harus benar-benar memperhatikan karena serpihannya tuh bentuknya kayak gini Pak nih. Nah, itu masih ada tuh. Iya. Serpihannya kayak gini, kecil-kecil kayak gini dan khawatirnya nanti udah tersirkulasi toh. Nah, mendingan ini kita ganti dengan yang Singapuran, yang ini udah kita pasang Pak. Udah dipasang ini Mas? Udah. Nah, ini secepat kilat. Jadi pesannya kemarin nyampainya 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Berarti ini beliau akan balik ke Bandung nih, ini beliau ini udah sampai ke mana namanya? Pokoknya di daerah Jawa Barat. Daerah Jawa Barat sudah ya. Jadi mobilnya ditinggal di sini. Pokoknya Mas Ardi kalau udah selesai, Mas Ardi ini aja ngasih info. Tolong mobil saya dibuat konten supaya yang lainnya mempunyai pembelajaran. Setuju. Kayak gitu. Nah, baik Mas Ardi, ini pertanyaannya satu lagi. Apa Pak? Kan kalau mobil-mobil yang penggerak belakang oli matic dan oli gardan terpisah. Ya. Nah, kalau ini emang gimana? Ya, kalau ini jadi satu. Jadi oli matic, masalahnya kayak gitu Pak. Ternyata ada minusnya, ada kerugiannya. Keuntungannya adalah jadi nggak perlu banyak pelumas. Keuntungannya. Tapi ternyata ada sisi kerugiannya. Kerugiannya adalah ketika oli ini bercampur dengan air dan percampurannya itu memang dari konstruksi di radiatornya, itu yang terjadi adalah pelumasannya menjadi jelek. Maticnya bisa banyak faktor yang mengakibatkan maticnya rusak. Bisa body valve-nya macet karena plunger itu kan juga membutuhkan pelumasan Pak. Yang ada di body valve bawah sini. Yang sini. Nah, yang ada di area body valve sini. Kemudian kalau misalnya dia pelumasannya itu jelek, mengakibatkan gardanya juga menjadi macet. Nah, keuntungannya kalau untuk yang terpisah dua, yang penggerak belakang itu tadi, tentunya untuk penggantian dia nggak jadi satu dan lebih murah. Penggantiannya, keuntungannya. Kemudian kalau terjadi hal-hal yang dikhawatirkan seperti ini, misalnya belakang yang sering terjadi itu kalau ngelewatin banjir, kalau silnya jelek, maka oli masuk ya bisa masuk. Kayak gitu. Itu pernah kita temukan kalau dulu ngetap yang frontier itu, kita tap ternyata jadi satu kopi susu kayak gitu. Itu ternyata karena seal yang dari samping dia mengalami kebocoran sehingga dia air masuk ke dalam gardan. Tapi yang seperti itu pun juga kalau saya pribadi belum pernah Pak. Tapi dulu saya pernah ke Nissan Banjarmasin itu, kita dapati gardan belakang itu jebol.
dikarenakan kebocoran. Jadi bukan karena air masuk. Berarti oli habis. Oli habis. Oli habis. Jadi bocor terus menjadi apa namanya? Pinionnya sama gardanya ini menjadi aus, kemudian terlepas, kemudian menjadikan lubangnya itu apa namanya, asnya itu bolong, Pak. Itu pernah kita dapat. Itu 25 jutaan. Karena sama rumah AC ya? Iya. Itu kan di welding, di las jadi satu. Kayak gitu. Baik, Sobat Tapedia, konten kita sangat menarik dan sangat mengedukasi kita semua pemilik kendaraan. Tidak harus Matic AC, tapi juga CVT juga harus diperhatikan ya. Betul. Karena ini masalahnya adalah bercampurnya oli dengan air. Dan itu mengakibatkan, terlebih kalau roda depan ya, penggerak roda depan, dia transmisinya sama gardanya, pelumasannya jadi satu. Nah, kalau udah terkontaminasi sama air, maka jangan ditawar-tawar lagi. Itu harus dilakukan penggantian, kalau perlu dibongkar, di overhaul supaya air yang ada di dalam Matic itu yang terjebak kayak gini, Pak. Ini kan tentunya ada yang terjebak ya. Nah, itu biar dibersihkan, kemudian di flush menggunakan atau dibilas menggunakan oli Matic yang baru seperti itu. Nah, kapan itu dilakukan? Yaitu adalah dengan kita rutin melakukan penggantian oli Matic secara berkala, sehingga kita tahu apakah oli Maticnya ini terkontaminasi sama air atau tidak. Dan buat teman-teman yang misalnya membongkar atau ngetap oli, kemudian dirasa olinya kok ini agak ke kopi susuan ya, berarti teman-teman wajib ganti radiator atau spare part yang bersinggungan antara oli dan air, seperti cooler yang ada di CVT. Itu juga penting untuk dilakukan penggantian, termasuk oli yang di mesin. Cooler itu mesin KR25 itu memiliki ini juga, Pak, cooler yang di sana ada airnya juga. Nah, sehingga perlu dilakukan maintenance, perawatan, dan juga radiatornya sendiri wajib menggunakan coolant supaya tidak terjadi korosi di sana. Seperti itu, Pak Taufik. Baik, terima kasih Mas Ardi. Mudah-mudahan kontennya bermanfaat dan disenangi orang banyak. Ya, betul, Pak. Untuk kehati-hatian kita, bukan kita menakut-nakuti, tapi yang jelas ini pernah terjadi, yaitu antara air dan oli bercampur, kemudian mengakibatkan hal yang fatal sampai mobil tidak bisa berjalan, bahkan menjadikan cacat permanen untuk Matic teman-teman sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.